warahmatullahi wabarakatuh. Pelakita.id atau Pelahap hari ini berkunjung ke 3 desa di dalam Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, gambar ini, view ini menunjukkan suasana desa Bajo Indah. Jadi ini adalah desa yang merupakan desa yang dibentuk setelah ratusan warga Bajo yang bermukim di Pulau Bokori di beranda Kota Kendari itu dipindahkan ke sini dan menjadi warga satu desa otonom, desa Bajo Indah. Selain Bajo Indah, ada 2 atau 3 desa lainnya yang juga sejajar dengan desa ini di pesisir Soropia. Desa Mekar, Desa Lepe, di barat ada Desa Batu, Desa Tapulaga, Desa Tapulaga namanya. Nah, ini obrolan saya dengan salah seorang ibu yang mengaku pindah dari Bokori ke desa Bajo Indah. Ada di satu dapat rumah satu dengan uang 1 juta lebih. Malas itu cantik bah. Saya Rena itu. Saya Rena. Mariam. Reza. Gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial ekonomi, saya coba berlatih wawancara faktual dengan salah seorang warga yang juga ditemani oleh beberapa anggota keluarga yang lain. Penape di ini RT berapa ini? Ada RT dusun. Dusun Daengku itu dusun Teluk. Pak, itu kan kita di sini sejak pertama tinggal memang di sini kan. Waktu itu kita datang ke sini dari Bogor pindahnya ke sini. Dari Bogor pindahnya ke sini. Itu tahun berapa? Masih ingat? Tahun berapa itu? Ingat lagi. Di sini dengan siapa di sini? Dengan siapa waktu itu di sini? Itu Mamaku. kalau di sana saja. Kamak. Baru telung buah rumah di? Telung buah itu tiga Kamakku 6 buah. Oke. Jadi di rumah ta itu tinggal dengan istri tak? Dengan nenek. Pasti sudah menikah tahun Dengan nenek 90-an ya? Di rumah berdua Jiki. dengan saya punya mertua itu. Dengan mertua. Oke. Waktu itu apa yang kita kerjakan? Pergi mancing. Mancing aiko itu. Mancing bila nih. Bila Bila turinga. pasang pukat. Apalagi? Kalau misalnya melaut paling jauh di sini kemana? Saponda. Berapa jam dari sini saya pada laut? 1 jam. Pakai sampan-sampan atau yang mesin? Oke. Terus kalau melautnya itu dengan sendiri atau ada pakai bawa alat tangkap apa? Pancing yang bagaimana Pak? Bukan yang begini juga. Itu kalau kalian memancing melaut itu dapat dari mana ilmunya? Dapat dari mana ilmu lautnya, melaut apa? Misalnya tahu bagaimana arah cuaca apa? Si borak mana Pak? Nah. Ngudok. Saya tidak pilih biar kencang angin. Saya gosok juga. Oke. Tidak tunggu teduh. Pokoknya Pernah ada kejadian di laut misalnya dapat mungkin mesin mati atau terdampar tidak sejauh ini. Oke. Terus kerapu yang pernah kita tangkap berapa kilo beratnya? 6 kilo. Oke. Itu dijual kemana? Berapa? Perusahaan siapa? itu banyak di hanya kembar. Dan sekarang atau dulu? Oh dulu. Sekarang masih ada? Masih ada juga. Masih ada. Kita masih nangkap ikan gitu berapa? Sedangkan tapi Belum dibeli ikan besar. Pancing rawi dan pasar. Oke. Jadi sekarang kegiatan nelayan perahunya lagi bocor.
Kalau bocor begitu bagaimana Mi? Timba terus Mi. Oh timba. Nggak ada anunya. Belikan lem atau apakah? Biasa 3 kali 1 malam ditimba. Habis 9 di toko. Lem habis lem itu. Tabung kok kalau ada doi tabung. Sebenarnya gato nabung karena gato dia ada dili. Berapa tanggungan di sini? Family Berapa buras. tanggungan di sini? Berapa orang kita tinggal di sini? Di rumah? 5 orang. 5. Anak berapa? 3. Anak 3. Tadi ada yang bilang itu menikah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Yang sekarang yang 3-nya tidak ada nyanyinya. Oh, oke. Ini istri pertama atau kedua? Kedua. Oke. Yang pertama di mana, Pak? Meninggal. Oh, meninggal nih. Ciri mati. Oke. Baju ya. Istri juga baju. Kalau misalnya ini kan banyak kesempatan untuk membantu nelayan dari dinas, dari pemerintah desa, dari pusat. Menurut kita, apa yang menjadi penyebab kenapa banyak program atau bantuan itu tidak berhasil? Kita kalau mandi itu nih dalle tadangin lo na pamili buah nih ngai. Tabung, dari tabung. Biasa mau dan tolong kanya pamiliang. Biasa dengan tolong kanya na Atas memong. Iya, enggak pamili bensin, enggak pamili rokok. Iya. Enggak pamili buah tadangin. Iya. Ya, tapi kan sekarang banyak juga uang kita banyak, tapi kebutuhannya kan banyak ya, misalnya pendidikan, sekolah, kesehatan, apalagi kalau ada sakit. Iya, kalau dalam para anak-anak Kalau sekolah belanja aja. 100.000, tidak ada yang keluar. Mana mi anak sekolah, mana mi kebutuhan hari-hari. Iya. Beli gula kita, Beli beli teh, beli rokok. Iya, betul itu. Kebutuhan kita kan besar juga, apalagi kalau anak-anak sudah minta HP, pulsa, kodok. Pulsa mi diminta dibelikan pulsa. Baru kita kalau memakai di Saponda, kalau tali 5 liter, kita berapa mi? Jangan itu. Mana lagi rokoknya? Cina. Tapi kan bukan hanya kita ya, banyak orang di sini yang butuh yang begitu toh. Dikasih aja bantuan dari misalnya kalau kita di kampung itu Papalele, Sawi, Pinggawa, dikasih pinjam ada. Enggak ini lagi. Lalu penggawe begitu. Oh iya di Menang panjar kena juga. iya. Bagian kita nih. Nya bagian hasil teh boleh. Iya, bagi hasil ya betul. Tapi dia bilang tadi ibu siapa tadi di sana? Ibu saya kan tadi yang pertama tadi ibu. Iya. Itu kan banyak orang kasih dijualkan ikannya toh tanpa harus dibayar uang dulu toh. Berarti kan kepercayaan masih tinggi. Masih bisa dikerja sama. Tapi kalau kita di Bajo prinsip kekeluargaan itu kan orang yang ada dia begitu. Oh, tapi keluarga dekat. Seperti kita ini tidak berani orang. Oh, berarti keluarga gitu, jarang keluarga ya. Tapi yang satu keluarga gini, enggak beda-beda ya. Saya tadi coba wawancara dengan Pak Nape, itu sebenarnya ingin mendengarkan bagaimana Pak Nape ini bertahan di sini dan menghasilkan pendapatan dari usaha perikanan. Kalau mendengar ceritanya, beliau menyebut ada perahunya tapi perahunya bocor, harus ditimpa. Pergi mancing jauh ke Saponda laut itu harus kasih keluar uang, misalnya beli bensin. Tapi ini kan pendapatannya tidak banyak ya, tidak. Sementara kebutuhan di rumah, anaknya ada 3, sekolah mungkin anak juga. Uang buku lah, uang pulsa lah, internet lah. Cuy, di Tikolo itu. Terima kasih, salam dari Mekar. Ya, seperti inilah realitas komunitas Bajo di desa Bajo Indah, di desa Mekar dan juga di desa. Nanti kalau saya datang lagi, aku tahu Pak Nape ini, Pak Nape terus. Gambarannya jelas tadi ya bahwa mereka bisa survive karena sumber daya laut, daya hisir, pergi memancing, pasang pukat, kemudian dijual ikannya di kampung, kemudian didistribusi ke kota Kendari. Dan kami juga beruntung karena diterima dengan ramah sekali oleh kepala desa Leple dan dijamu
ada banyak jenis ikan yang disajikan waktu kami makan siang di tempatnya. Contoh misalnya ikan kakap, ikan kerapu yang menurut ibu desa hasil tangkapan warga setempat. Segar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Desa Mekar. Saya sedang menemani ibu desa. Ibu desa menyiapkan ikan untuk kita goreng, untuk kita bakar siang ini. Ikannya apa saja? Ini dia, teng-tereng. Wow, ada banyak ini. Wih, luar biasa ini. Ada sunu, ada katamba, ada. Suasana di Desa Mekar bersama Ibu Kepala Desa dan Ibu Pak Desa. Ini persiapan untuk kita makan siang. Hasil tangkapan kami semalam. Ya, jadi ini suasana di Desa Lepe. Jadi dari sini kelihatan kalau mereka ada usaha perikanan budidaya, ada keramba tancap. Kami juga sempat berdialog dengan warga tentang sejarah, tentang keadaan desa dan apa-apa yang menjadi pikiran mereka untuk membangun Desa Lepe ini ke depan. Ini di rumah kepala desa. Senang sekali bisa berinteraksi. Ini menghidupkan kenangan saya dengan komunitas Bajo di Pulau Selayar, di Tagamunerate. Dan bahasa mereka tidak jauh beda dengan bahasa Bajo di Selayar. Belajar dari masyarakat Bajo. Saya kebetulan sejak tahun 95 sudah berinteraksi dengan masyarakat Bajo di Selayar. Jadi ketika datang ke sini saya merasa alhamdulillah bisa bertemu kembali saudara-saudara yang dulu. Tapi aku madilau, merimisi, aib itu mengumpulkan informasi tentang kampung ini. Saya biasa menyimpulkannya begini Pak Desa, tentang Mekar ini, bagaimana desa ini bisa terbentuk. Bagaimana ini ceritanya sampai bisa ada kampung ini. Lalu yang kedua, ketika ada kampung ini, kita ini bisa bertahan karena apa? Bisa sebegini ini bertahan itu karena apa yang menjadi modalnya kita bertahan, toh? Kan begitu toh? Terbentuk dulu, kemudian bertahan, kemudian saat ini kan sekolah ada, anak-anak sekolah, pendidikannya tinggi. Kalau mau biaya itu dari mana uangnya? Bagaimana mengembangkan ini, kita punya anak-anak kampung halaman itu juga perlu. Jadi itu yang menjadi ketertarikan saya, Pak. Jadi kalau misalnya selama ini kita jalan, orang yang tidak pernah datang kalau melihat Mekar, oh Mekar itu mungkin seperti desa-desa lainnya di Sulawesi Tenggara, desa perkebunan, desa daratan, ya, ini jadi apa namanya? Dan ini biasanya hasil apa namanya? Gambar ikan bagaimana? Beginilah ya. Nah, ini hasil tangkapan ini biasanya langsung dibeli ya, langsung habis atau ada disimpan dulu biasanya? Kadang langsung habis, ada langsung habis, ada hari lagi. Jadi tidak pernah ada disimpan dulu di es gitu-gitu, tidak pernah. Jadi Ya, langsung terjual semua ya? Langsung ditebak di atas. Oke. Ya, sebagai satu desa pesisir yang memang diisi oleh warga, ditinggali oleh warga yang pernah tinggal di pulau, di Bokori, karakter atau tradisi kebiasaan hidup juga masih menggambarkan suasana ketika mereka masih tinggal di pulau. Isi dalamnya atau dalam hal konsumsi hasil laut. Ini contoh bagaimana ikan seperti ikan buntal ini bisa dimanfaatkan, ketapang, membuang racunnya kemudian dikonsumsi.